Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fakhrudin Samudra Budianto dengan NIM 19 12 14 05. Saya di sini akan mempresentasikan langkah-langkah dalam penggunaan REST API. Untuk langkah pertamanya, kita download terlebih dahulu framework yang akan kita pakai nanti. Kita menggunakan kode Igniter. Bisa kita ketik download kode Igniter 3 di bagian sini. Kita pakai yang kode Igniter 3. Kita klik download. Setelah kita download, maka buka lokal tempat penyimpanan XAMPP kalian, buka di htdocs. File kode Igniter tadi di copy, dipastekan di sini. Ya bisa ditaruh di sini untuk cadangan. Lalu kita buat folder baru. Saya pakai UTS VCS. Nah, setelah itu file zip kode Igniter tadi kita kopikan lalu paste ke folder yang telah kita buat. Setelah itu kita ekstrak datanya, kita hapus zipnya karena nggak dibutuhkan lagi. Tapi bisa aja masih dibutuhkan nanti, tapi buat cadangan tapi bisa ditaruh di tempat lainnya. Setelah itu kita pindahkan file-file yang ada di folder ini ke UTS PCS. Kita hapus saja. Nah, langkah selanjutnya kita kita pindahkan file REST API untuk library-nya yang akan kita gunakan nanti. Pertama, kita download dulu filenya. Lalu GitHub dari dosen saya, kita klik kode, klik download zip. Setelah berhasil di-download, nah ini file zip-nya kita copy lalu pastekan di folder kita. Setelah itu kita ekstrak filenya. Nah, kita hapuskan saja karena sudah ada backup-nya. Nah, untuk selanjutnya kita pindahkan file-file ini ke folder yang ada di application. Nah, untuk langkah-langkahnya penempatannya ini format.php dan REST controller kita pindahkan ke dalam application library. Format.php dan REST controller kita kopikan ke folder application library. Kita pastekan. Nah, langkah selanjutnya kita copy idap.php dan rest.php. Kita kembali lagi ke ini, idap.php dan rest.php. Kita kopikan ke application, ke config, folder config. Kita paste di sini. Nah, terakhir kita kopikan restcontroller.lang atau restcontrollerlang.php yang ini kita copy ke application language English. Nah, di application language English. Nah, kita pastekan. Nah, setelah itu kita coba cek udah ada ya. Yang lainnya udah benar. Application config untuk idap dan rest dan dan library filenya yaitu format dan rest controller. Langkah selanjutnya kita buka teks editor kalian yang biasanya kalian gunakan. Untuk saya saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk codingannya sudah saya bikin sebelumnya untuk menghemat waktu.
Nah, bisa kita lihat di bagian library sudah ada untuk format.php dan REST controller. Lalu di bagian language, di bagian English sudah ada REST controller.lang. Terakhir di konfigurasi di config file idap dan res, file res dan idap. Nah, idap dan res udah berhasil ya. Lalu langkah selanjutnya kita konfigurasi terlebih dahulu untuk database-nya di config, folder config, di database terlebih dahulu. Nah, hostname-nya kita menggunakan localhost, username-nya untuk sementara kita menggunakan root, password-nya untuk sementara kita kosongin, lalu database-nya kita isi dengan database yang kita pakai. Untuk saya menggunakan UAS PCS. UAS PCS. Nah, setelah kita konfigurasi untuk database-nya, kita buka lagi di config autoload. Di bagian library diisi database. Agar database-nya bisa kita pakai nanti buat ngodingnya untuk pemanggilan juga. Nah, setelah itu kita buat di folder model file baru dengan nama pengguna model.php. Nah, untuk yang define ini bisa kita kopikan melalui autoload atau sejenisnya juga bisa. Yang ini bisa kita kopikan di sini. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya agar kita biar tahu langkah-langkahnya nanti kayak gimana. Nah, setelah itu kita buat kelas baru yang namanya pengguna model sama kayak yang di nama filenya dengan extend-nya JI model. Setelah itu, untuk langkah kedua, kita deklarasikan konstruknya untuk penggunaan database-nya. Nah, yang di sini agar kita bisa menggunakan database-nya, kita bisa mengakses database yang di PHP MyAdmin tadi, yang sudah kita konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya di langkah 4.3, function kita membuat function untuk show data pengguna atau get, dan akan memiliki sebuah semacam fitur yang akan berupa pencarian dengan tipe nama dan username yang jadi ketika kita mencari nama yang sesuai dengan nama yang ada di database yang sama, nanti akan ditampilkan datanya akan ditampilkan nanti di browsing. Jadi searching-nya by nama dan username-nya. Kita buat function baru berupa get pengguna. Nah, ini variabel nama untuk menampung namanya nanti yang akan kita cari nanti. Nah, di sini if jika namanya itu nggak diisi, nanti akan menampilkan semua datanya, semua data yang ada di database di tabel pengguna. Nah, ini ngambil data yang ada di dalam database UAS PCS di tabel pengguna. Nah, tapi jika di namanya ada isinya, kita inputkan, kita isikan, nanti akan tampil data yang sesuai kita inputkan di antara nama atau username-nya. Kita menggunakan like kita memanggil DB-nya yang namanya itu, yang nama kita inputkan sama seperti nama yang ada di tabel pengguna seperti ini. Ini nama dan username. Jadi nama dan username-nya yang jika kita mengisikan nama seumpamanya Ferry dan kita jalankan aksinya,
maka programnya akan mencari nama dan username yang nilainya sama dengan Ferry, yang isinya sama dengan Ferry. Nah, setelah itu kita return datanya menggunakan result array. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di kelas controller pengguna. Nah, sebelum itu kita bikin file baru dengan nama pengguna.php. Nah, ini sudah saya bikin lagi. Nah, ini juga sama. Kita bisa pakai menggunakan yang dari autoload atau sejenisnya, bisa. Kita menggunakan pengguna.php di controllernya. Nah, di sini kita memanggil library dari REST controller.php. Kita menggunakan require of path. Jadi nanti program yang ada di REST controller PHP bisa kita gunakan di sini. Setelah itu kita membuat kelas baru dengan nama pengguna, namanya sama dengan nama file, kita extend menggunakan REST controller. REST controller dari sini. Karena kita menggunakan programnya yang ada di REST controller. Nah, selanjutnya kita deklarasikan konstruknya, database-nya. Nah, di sini kita load data yang ada di dalam model di kelas pengguna model. Jadi nanti dalam penggunaan get, post, update, delete kita tidak perlu memanggilnya satu persatu terus menerus. Jadi cuma cukup sekali saja, nggak perlu berulang kali karena kita bikin parent-nya dia. Jadi bisa dipanggil sekali saja, bukan sekali. Dapat kita panggil cuma sekali, nanti bisa kepakai langsung tanpa perlu kita kita ketik ulang kayak model pengguna kita panggil gitu, enggak. Cukup sekali saja di sini. Nah, selanjutnya di langkah 4.6 kita membuat fungsi get show data pengguna. Jadi kita membuat fungsi untuk mengambil data pengguna dan kita tampilkan. Kita menggunakan index.get, index.get, function index.get. Nah, yang ini kita abaikan terlebih dahulu untuk langkah-langkah setelah ini. Setelah get, post, update, delete, selesai. Nah, kita bikin value untuk parameter namanya yang akan kita isi nanti, yang akan di-generate sama model. Nah, setelah itu kita panggil fungsi yang ada di dalam model, yaitu get pengguna. Dari fungsi ini, yang mana kita akan mengambil data-data yang ada di tabel pengguna di kelas pengguna model di get pengguna. Nah, ini namanya yang kita isi tadi. Nah, setelah itu kita tampilkan respon dari resultnya. Jadi respon dari apa yang kita cari. Setelah itu kita tampilkan responnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita pakai sementara kita pakai ini dulu. Kita panggil localhost. Nah, ini kita buka di PCS 1405. PCS 1405. Indeks pengguna. Nah, ini sesuai responnya tadi berupa sukses yang nilainya true, message-nya itu data font, dan datanya yang akan ditampilkan itu semua data yang ada di tabel pengguna jika tidak ada pemanggilan. Nah, jika berhasil nanti akan muncul seperti ini. Yang suksesnya true, message-nya itu data font, datanya berupa data yang ada di tabel pengguna.
Untuk sementara di tempat saya masih satu datanya. Coba kita tambahkan data baru dengan nama fakhrudin.com. Nah, namanya Fakhrudin, levelnya itu kasir. Passwordnya password. Setelah itu kita simpan datanya. Nah, di sini kan kita ada 2 data. Kita coba refresh. Nah, datanya ditampilkan semua karena kita seperti yang diperintah tadi di modelnya. Jika namanya tidak diisi, maka akan menampilkan semua data yang ada di tabel pengguna. Nah, untuk menggunakan cara yang ini, kita bisa kopikan ini, terus kita buka Postman. Bisa Postman-nya kita download dulu, download Postman, atau bisa menggunakan webnya. Untuk langkah ini kita menggunakan Postman yang aplikasi. Nah, di sini kita membuat sebuah collection baru yang namanya pengguna. Nah, ini sudah ada metodenya yang sudah saya bikin sebelumnya, metode get, post, put, dan delete. Untuk sementara kita menggunakan get dulu. Nah, di sini kita kopikan. Nah, ini kan sudah kita copy tadi. Paste, kita get. Nah, seperti yang tadi, yang di modelnya, jika kita ini kan kayaknya kita isi dengan nama. Nah, namanya ini dari sini nanti. Namanya ini nanti akan dikirim ke controller, terus controller kirim ke model. Setelah itu kan ini masih kosong. Nah, datanya akan ditampilkan semuanya. Nah, seumpamanya kita ingin mencari data yang namanya Ferry. Nah, ini kan ada 2. Kita isikan namanya yang namanya Ferry. Nah, cuma akan tampil yang data yang namanya Ferry doang. Antara username atau nama. Jadi ini pencariannya antara username dan atau nama. Yang nilainya itu Ferry, yang sama dengan Ferry. Nah, setelah kita membuat ini, kita save as, kita kasih nama pengguna, kita masukkan ke collection pengguna, kita save. Karena saya sudah bikin, mungkin tahu saya. Lalu setelah get berhasil, maka kita kembali lagi ke model pengguna, kelas model pengguna model. Nih. Maka selanjutnya 4.7, kan ini 4.6 untuk mengambil datanya. Nah, lalu di 4.7 kita akan membuat fungsi insert yang jadi kayak menambahkan datanya gitu. Kita buat dulu function insert data pengguna, public function insert data, insert pengguna, functionnya insert pengguna, terus datanya nanti akan kita dapatkan dari controller. Untuk sementara kita isi dulu gini, variabelnya data. Nah, pertama kita cek dulu apakah si data yang kita masukkan, yang kita tambahkan itu sudah ada atau belum. Nah, jika dicek si username-nya itu apakah sudah ada, cek data yang dari tabel pengguna, hasilnya akan ditampilkan di sini. Result cek data. Nah, akan ditampilkan di sini. Jika datanya kosong, jika datanya itu tak ada, maksudnya kayak username-nya itu belum ada, maka datanya akan ditampilkan. Maka datanya akan ditambahkan ke tabel pengguna. Terus datanya ini juga akan terkirim.
Tapi jika si username-nya sudah ada, maka akan ditampilkan array-nya, hasil cek array-nya. Nah, return datanya kita lanjutkan di controller pengguna. Ini kan 4.7. Kita lanjutkan ke 4.8. Nah, ini ada beberapa langkah juga, tapi untuk sementara kita komen terlebih dahulu karena masih belum kepakai. Nah, di langkah 4.8 kita membuat fungsi baru yaitu insert post untuk pengguna di tabel pengguna, function index post. Nah, ini data-datanya tadi yang dari ini. Nah, data yang ini kita dapatkan dari sini. Nah, isi datanya itu berupa username, nama, level, dan password. Nah, itu datanya dari struktur yang ada di tabel pengguna. Harus sama, kalau enggak nanti datanya enggak akan ketambah, bisa saja malah error. Nah, ini kan username, nama, levelnya, dan password. Setelah itu kita panggil fungsi insert pengguna dari model yang sudah kita bikin tadi di langkah 4.7, insert pengguna. Nah, datanya itu nanti akan dikirim ke insert pengguna ini. Nah, responnya jika datanya itu kosong, nah ini jika datanya jika ini outputnya nanti ini akan tampil sebuah responnya. Jika datanya itu sudah ada, maka akan tampil data already exist, datanya ditampilkan 0. Tapi jika datanya itu tidak ada, di sini dicek apakah datanya ini respon untuk jika datanya itu sudah ada. Nah, untuk selanjutnya ini respon untuk data jika datanya itu kosong, belum ada isinya, maka akan muncul sukses, nilainya true, message-nya itu insert data sukses, terus datanya akan dimasukkan ke tabel pengguna. Nah, di sini tampilkan hasil responnya. Nah, kita coba jalankan. Kita bisa saja menggunakan ini, tapi saya sudah buat yang baru, bisa kalian tetap pakai kayak gini. Nanti di bagian body kita pilih www from our cloud ini. Metodenya kita ganti post, nanti kita save as di collection pengguna. Nah, ini sudah saya buat key-nya. Nah, key-nya ini sesuai dengan yang ini, username, nama, level, dan password. Nah, kan ini belum kita bikin validasinya. Jika kita kirim, kan ini pengguna di tabel di controller pengguna, kita coba kirim datanya. Kita buat data baru. Nah, insert data sukses. Karena kita belum membuat validasinya. Jika datanya tadi, kan ini belum ada datanya yang 000. Nah, jika kita kirim lagi, nah datanya already exist karena datanya sudah kita bikin tadi. Nah, kita coba isi dengan nama Budianto. Untuk sementara ini validasinya untuk email belum saya bikin, jadi bisa saja kita isi cuma Budianto, itu bisa. Nah, di sini kita isi Budianto. Levelnya itu harus sama kayak yang di database, karena kita menggunakan enum, yaitu kasir, owner, dan admin. Kita isi kasir, password, kita send. Nah, datanya berhasil ditambahkan. Nah,
langkah selanjutnya kita tambahkan sebuah validasinya. Validasi biar inputannya nanti nggak ngaco gitu. Aktifkan dulu yang ini, validasi aksi. Nah, di sini ada validasi buat aksinya untuk inputan kosong atau format tidak sesuai. Valid message-nya ini. Nah, jika username yang diisi itu kosong, kayak tadi, maka akan muncul sebuah message berupa email atau email username cannot be empty. Jadi tidak boleh kosong. Nanti data validasi message-nya akan dikirim di sini, nanti lalu akan terkirim nanti di sini show message. Nah, yang ini untuk jika format username-nya itu tidak email, maka akan muncul email is invalid. Menggunakan ini jika username-nya itu tidak menggunakan email, nah maka akan invalid. Begitu juga dengan jika namanya kosong, akan muncul validate message berupa name cannot be blank, begitu juga level dan password. Nah, setelah itu datanya itu error jika ketemu errornya tadi itu message-nya akan dikirim ke sini, akan ditampilkan di sini validate message-nya. Jika ditampilkan di sini output-nya berupa output-nya array-nya itu success-nya itu kita isi false, message-nya itu kita isi insert data valid, data not valid, data validated message. Nah, ini datanya ini sesuai dengan message yang validasi yang sedang terjadi. Jadi bisa saja semuanya atau beberapa saja sesuai kondisinya. Setelah itu responnya itu message-nya ini akan dimasukkan ke respon lalu ditampilkan di layar, ditampilkan nanti. Nah, kita coba ya. Kan tadi sudah aktif validasinya. Nah, jika seumpama kita hapus dulu kan soalnya datanya udah ada. Nah, ini data kosongnya ya. Nah, jika seumpamanya itu username-nya itu kosong, semuanya kosong dulu aja. Nanti akan tampil berupa bentar. Oh, belum ku save. Ntar ku hapus lagi. Nah, insert data valid, data not valid karena emailnya kosong, namanya kosong, levelnya kosong, dan passwordnya kosong. Nah, seumpamanya kan tadi sudah kita bikin validasi untuk username-nya itu harus email. Kita coba isi username-nya berupa kita tidak pakai email. Seumpamanya kita isi tree saja, namanya kita isi tree. Levelnya tadi kasir, passwordnya. Nah, email is invalid karena username-nya itu tidak menggunakan email. Nah, kita coba menggunakan email gmail.com. Nah, data berhasil ditambahkan. Setelah itu kita save as, terus masukkan ke collection pengguna. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya bentar. Ya, yang ini belum sempat belum ku jelasin ya, lupa. Nah, ini datanya username, nama, level sama yang tadi. Nah, kita panggil function yang ada di insert pengguna. Sudah ya tadi. Nah, maaf ya. Setelah itu setelah kita belum ya. Oh ya, yang responnya kita responnya dari
aksi insertnya tadi. Jika datanya sudah ada, maka akan tampil message data already exists. Nah, jika kosong, maka insert data success. Seperti tadi. Nah, setelah itu kita kembali ke kelas model, pengguna model. Selanjutnya kan ini di langkah 4.8. Selanjutnya 4.9 yaitu post untuk update data. Untuk mengupdate data, jadi kayak merubah data gitu. Kita membuat function untuk update data penggunanya dengan nama update pengguna, isinya data sama username-nya. Jadi datanya ini berupa data-data yang ingin kita ubah. Nah, username-nya ini untuk menjadi sebuah semacam penanda, semacam kayak key username mana yang datanya itu yang ingin kita hapus, kita ganti datanya. Nah, di sini kita update datanya yang mana, kita cek update datanya itu di username mana yang memenuhi syarat, where username sama dengan username, update data penggunanya. Di tabel pengguna, datanya itu di update di username yang kita ingin ubah. Nah, resultnya itu kita tampilkan, hasilnya itu akan kita masukkan ke tabel pengguna di username-nya. Jadi datanya nanti ini akan dirubah di username yang kita pakai, yang kita ingin ubah. Nah, kita return data hasilnya menggunakan result row array. Kita lanjutkan di kelas controller pengguna. Ini langkah 4.9, selanjutnya langkah 4.10. Nah, seperti tadi, yang ini masih nanti, yang validasi juga masih nanti, akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini kita cek dulu kita cek ingin inputkan ingin rubah ke username mana data-datanya. Yang data-data yang ingin kita rubah itu username yang mana. Nah, ini kita ambil dulu datanya, get username. Setelah itu kita isikan data yang ingin kita update, kayak nama, level, dan password. Untuk username tidak bisa kita rubah karena itu sebagai penanda untuk data-datanya itu. Nah, kita panggil function yang ada di model di function update pengguna. Nah, hasilnya itu akan kita kita panggil di kelas pengguna model, di model ini, di function update pengguna. Nah, datanya ini data-data yang ingin kita rubah akan dimasukkan ke model, username-nya yang yang ingin kita rubah juga akan dimasukkan ke pengguna model. Lalu responnya itu berupa jika berhasil berupa suksesnya, array-nya itu sukses, message, data, dan penggunanya. Nah, di suksesnya itu nanti bernilai true, message-nya itu berupa update data sukses, datanya akan ditampilkan berupa pengguna result-nya. Nah, setelah itu datanya responnya itu kita tampilkan. Nah, untuk sementara kan ini belum validasinya belum saya tambahin. Kita menuju ke sini, ke Postman. Untuk kita bisa menggunakan yang seperti tadi karena saya sudah bikin, ganti metodenya ke put. Nah, seperti yang tadi kan ini untuk sementara masih kosong. Gimana jika kosong, data berhasil di update karena kosong ya. Nah, setelah itu kita isikan data yang ingin kita ubah. Seumpamanya kan ini ada very ya. gmail.com. gmail.com. Nah,
Kan tadi belum kita bikin validasinya. Jika kita isi kosong, maka data berhasil diubah. Karena ini belum saya bikin validasinya. Sudah ada tapi belum saya nyalakan. Nah, datanya berhasil dirubah sesuai dengan username yang kita panggil. Nah, lalu kita coba nyalakan untuk validasinya. Validasinya hampir sama yang kayak tadi. Jika emailnya itu kosong, akan tampil message email cannot be empty. Terus isi emailnya itu harus email berupa email, nggak boleh tanpa email gitu. Seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Nah, ini juga jika nama kosong, nanti tampilannya juga seperti ini, hampir sama seperti yang di post untuk validasinya. Nah, ini show message. Jadi message yang akan ditampilkan seperti tadi sesuai dengan kondisi validasinya. Nah, kan ini untuk update. Jika kita di username very kita isi kosong, maka insert data violet karena datanya itu namanya karena kita kosongin, level kita kosongin, dan passwordnya kita kosongin. Nah, seumpama terus kita coba ganti namanya very levelnya itu kasir, password send. Nah, datanya berhasil ditambahkan. Refresh. Nah, berhasil berubah. Jika kita kosongin salah satu, nah seperti yang tadi cannot be empty. Setelah itu kita save ke collection pengguna dengan metodenya udah put kan. Nah, setelah itu kita menuju kita kembali lagi ke kelas model, ke model pengguna model. Kan tadi langkah 4.10. Selanjutnya kita lanjutkan ke 4.11 untuk membuat function delete pengguna. Nah, di sini kita bikin function delete pengguna. Nah, ini seperti yang update, kita pilih dulu username yang ingin kita hapus datanya. Jadi datanya harus sesuai dengan username-nya gitu. Resultnya berupa, kita cari dulu di DB, kita cari di tabel pengguna yang isi username-nya itu sesuai dengan username yang kita inputkan. Jika ada, maka akan kita delete datanya. Di mana username sama dengan username ini, kita delete datanya. Lalu kita return datanya menggunakan result row array. Kita kembali ke controller pengguna. Kan ini langkah 4.11. Kita lanjutkan ke langkah 4.12. Nah, seperti yang tadi, ini masih sama, ini masih nanti. Nah, validasi juga masih nanti. Nah, seperti tadi kita get dulu username-nya yang ingin kita hapus datanya. Kita panggil fungsi yang ada di delete pengguna yang ada di model tadi yang sudah kita bikin. Datanya itu kita panggil di resultnya itu, jika ada kan datanya ada, kita akan tampilkan kita jalankan di kelas pengguna model, di function delete pengguna. Nah, username-nya ini yang kita inputkan tadi. Nah, hasilnya jika datanya itu kosong, jika nggak ada datanya, maka akan muncul email atau username not found. Nah, jika ada, maka suksesnya ini bernilai true.
message-nya berupa delete data success. Nah, hasilnya nanti akan ditampilkan. This respond out. Nah, setelah itu dijalankan programnya. Nah, seperti yang tadi, masih bisa menggunakan yang sebelumnya, tinggal kita ganti metodenya ke delete, terus kita save di collection pengguna. Nah, kita balik ke kan di sini. Di sini, bentar ini kita kosongin dulu. Jika kita kosongin karena validasinya belum kita bikin kan, karena nggak ada datanya itu nggak ada. Karena di sini kan gini username-nya kan kita kosongin. Sementara di database-nya itu username-nya yang kosong itu nggak ada. Nah, seumpamanya kita hapus data yang tree. Nah, kan ini tree-nya gede. Kita coba tree-nya yang kecil. Karena ini validasinya belum dibikin sama. Nah, kita jalankan. Datanya berhasil dihapus meskipun datanya nggak ada di sini. Ya ada nih. Datanya ada. Nah, datanya berhasil kehapus. Besar kecilnya ini nggak terpengaruh. Datanya berhasil ditambahkan. Nah, jika kita menggunakan validasinya, kita aktifkan kembali validasinya. Berupa jika username-nya itu tidak boleh kosong. Nah, seperti tadi kan datanya kosong. Dan validasi selanjutnya itu harus data username-nya itu harus menggunakan email. Oh, ya, tadi belum saya coba ya. Jika seumpamanya kita nggak pakai email juga datanya akan berhasil tidak cari karena nggak ada datanya. Nah, ini kan message-nya itu responnya itu berupa responnya itu bisa dijalankan meskipun ini email atau username-nya itu kosong. Nah, jika kita menggunakan validasinya, kita send. Nah, delete data violet karena emailnya itu invalid, harus menggunakan Gmail. Nah, sementara ini seumpamanya yang kan ini datanya nggak ada ya. Data tree nggak ada ya. Gmail.com. Karena nggak ada. Nah, seumpamanya kita data Budianto. Nah, data berhasil dihapus. Selanjutnya, setelah kita membuat aksi get, post, dan put dan delete, kita membuat sebuah semacam akses yang hanya bisa diakses oleh penggunanya, yaitu menggunakan JWT token. Nah, untuk langkahnya, kita kembali dulu ke kelas model pengguna model. Nah, sebelum itu kita, aku lupa. Kita bikin library-nya dulu. Library bukan library, tapi helper. Maaf. Helper kita bikin file baru dengan nama jwt helper.php. Nah, isinya kita kembali ke GitHub-nya. Kita buka yang file jwt helper.php. Nah, ini kita copy semua datanya. Karena datanya ini akan kita gunakan nanti buat aksesnya ini. Setelah itu kita pastekan di sini. Nah, lalu setelah kita
paste datanya di helper ini, jwt helper.php. Setelah kita save, kita menuju ke config, ke autoload. Di helper kita tambahin data baru di array-nya, yaitu jwt helper yang tadi. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, kita tambahkan jwt helper-nya. Kita buat apa? Kita kembali ke pengguna model di folder model. Tadi langkahnya sudah 14, 12. Kita menuju ke langkah 14, 13, yaitu function login-nya. Nah, seperti biasa, kalau login itu kita menggunakan username dan password dari user, dari penggunanya. Nah, ini kita cek dulu. Kita cek dulu apakah cek dulu username sama passwordnya. Kita cek di database tadi di tabel pengguna. Nah, datanya itu di return data menggunakan row array. Nah, kita lanjutkan ke kelas controller pengguna. Kan tadi di langkah 14, 13. Di langkah 14 ini kita membuat function login-nya. Nah, di sini kita isi value untuk parameter username dan password-nya. Nah, nanti isi dari username password-nya ini milik penggunanya. Untuk penanda untuk tokennya nanti. Untuk JWT. Kita menggunakan JWT-nya nanti. Nah, kita load datanya yang ada di dalam model di login function. Yang ini yang kita buat tadi. Nah, username password-nya kita data username password yang kita inputkan nanti dicek di model ini. Nah, responnya jika datanya itu kosong, nggak ada, maka akan muncul. Nah, ini responnya kan. Jika datanya ini kosong, maka suksesnya itu false, message-nya itu username atau password is invalid, datanya kita isi 0, dan bisa kita tambahkan dengan sebuah error code, kita isi 1308. Nah, responnya kita tampilkan berupa output-nya nanti di tampilan. Nah, setelah itu, tapi jika si username dan password-nya benar, maka langkah pertama kita instance dulu kelas JWT-nya yang ada di helper tadi. Yang ini kita nanti instant ke sana dengan variabel JWT new JWT func. Terus kita deklarasikan secret key-nya. Ini jadi kayak semacam kode rahasia. Nah, untuk secret key-nya ini bisa kita isi sembarang asalkan itu huruf dan angka. Kalau simbol nanti akan error, gagal. Setelah itu kita membuat semacam date untuk nanti untuk penggunaan expire sama login-nya nanti untuk pilotnya. Nah, kita bikin date-nya menggunakan date time. Kita setting untuk pilotnya, username-nya akan kita tampilkan sesuai datanya yang kita masukkan jika ada, namanya dan levelnya. Nah, di sini juga akan ditampilkan login time-nya itu kapan sama expired-nya kapan. Nah, untuk ini saya setting expired-nya itu 1800 detik atau 30 menit. Nah, setelah itu kita tampilkan result-nya berupa sukses, nilainya true, message-nya itu login sukses, datanya akan ditampilkan, data yang login. Nah, tokennya. Nah, tokennya itu dari JWT yang ini, yang kita instant dari helper-nya. Terus kita menggunakan function encode-nya. Terus datanya ini berupa pilot yang ini dan secret key-nya. Kita tampilkan responnya nanti. Nah, untuk sementara kita
Kita lanjutkan terlebih dahulu ke latihan 4.15. Nah, di sini di langkah 4.15 kita menggunakan kita membuat function baru berupa check token untuk mengecek tokennya yang kita buat nanti yang kita generate tadi menggunakan encode tadi. Nah, di sini kita menggunakan try catch untuk semacam error handlingnya nanti. Nah, kita kita buat function berupa bukan function tapi variable token. Kita inputkan kita input ke request header-nya di authorization. Nanti akan di sini. Nah, setelah itu jika kita bikin jika tokennya itu tidak kosong, maka akan ditampil jika data tokennya itu tidak kosong, maka akan ditampilkan yang ini memang dikosongin, yang diperlukan nanti yang ini, string yang ini. Nah, kita instant class JWT-nya, JWT seperti yang tadi, secret key-nya masih sama yang kayak yang di ini. Karena kalau berubah nanti akan error nggak bisa kepakai, terus yang ini bisa kita abaikan untuk yang ininya not used. Nah, di function token decode kita panggil JWT kita menggunakan function JWT helper JWT helper yang JWT yang ada di JWT helper ini, kita menggunakan function decode ini berupa tokennya dan secret key-nya. Nah, jika yang diisi itu salah, kita isi responnya berupa success-nya itu false, message-nya token is invalid, datanya berupa null, error code-nya bisa kita tambahin error code yaitu 1204. Nah, kita tampilkan responnya di display. Nah, sebelum kita coba di sini, kita kembali ke get, post, put, dan delete. Karena kita akan menggunakan tokennya nanti di sini. Nah, seperti yang tadi baru kita pakai di sini. Untuk cek tokennya. Kita save untuk sementara, kita coba terlebih dahulu di get-nya. Nah, kita mulai dari login post ya. Nah, untuk langkah pertama kita bikin seperti menggunakan yang tadi, bisa menggunakan yang tadi, kita tambahkan di depannya itu berupa garis miring login. Nah, setelah itu kita isi di bagian body itu username dan password untuk key-nya yang akan kita pakai nanti, yang ini. Nah, lalu di bagian authorization, yang bagian tipenya ini kita ganti ke bearer token. Bukan di bearer token. Kita bentar. Kita jalankan. Kan tadi maaf, bukan tadi. Yang ini kita jalankan. Nah, data ini harus sesuai dengan data yang ada di tabel pengguna. Yang ada di tabel pengguna. Nah, ini very@gmail.com passwordnya. Nah, nanti datanya itu akan ditampilkan berupa responnya berupa sukses, bernilai true, message-nya itu login sukses. Nah, nanti di sini akan ditampilkan ID penggunanya, username, namanya, level, passwordnya. Nah, ini kan ada token. Ini token yang akan kita pakai nanti untuk
ngakses yang get pengguna. Kan tadi kita buat untuk cek tokennya yang akan kita pakai nanti kita pakai di get, post, put, dan delete. Nah, untuk sementara saya pakai coba dulu yang get dulu. Nah, kan ini kita copy di bagian get, kita coba lagi. Bentar. Kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, token is invalid. Ini karena tokennya belum kita masukkan tadi. Jadi kan ini kita semacam memberikan sebuah akses ke metodenya. Jadi nggak bisa sembarang orang bisa menggunakan akses ini. Harus orang yang mempunyai token yang sesuai dengan yang ada di tabel pengguna. Nah, terus lalu gimana cara aksesnya? Kita ke menu authorization, tipenya kita ganti bearer token. Nah, di token ini kita pastekan bentar. Login. Kita pastekan copy terus paste dan kita send. Nah, jika berhasil tokennya sesuai sama penggunanya, maka akan ditampilkan berupa ID penggunanya, username, nama, password, dan levelnya. Kan tadi gagal kan? Data nggak bisa diakses karena invalid kode. Karena yang bisa mengakses itu hanya si pengguna saja. Nah, setelah kita isikan tokennya, baru bisa kita menggunakan metode get-nya. Nah, seumpamanya kita tambahin coba ya. Beda sama yang di tokennya itu. Kita send. Nah, token is invalid karena beda sama yang pengguna. Kita coba send lagi. Nah, data berhasil digunakan. Begitu juga dengan post, put, dan delete. Kita aktifkan terlebih dahulu yang di post. Lalu kita aktifkan juga yang di bagian put, update atau update. Lalu kita aktifkan juga yang bagian delete. Nah, kita simpan. Kita cek. Di bagian authorization, kan ini post. Udah di save, kita coba ya. Invalid, token is invalid karena tokennya belum kita isi. Nah, kita sama seperti proses yang get. Kita pilih authorization, ambil yang bearer token. Nah, kita pastekan tadi tokennya. Lalu kita isi dulu yang bodinya. Kan ini untuk menambah data, kita isi. Nah, kan tadi tree kan sudah kehapus. Kita coba tambahkan lagi tree-nya. Ya kan kosong. Kita coba send datanya. Nah, insert data sukses. Kan tadi gagal karena yang tokennya belum diisi. Kita cek. Nah, berhasil ditambahkan. Begitu juga dengan fungsi metode put dan delete. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.